Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, tema pada hari ini adalah manusia Allah. Nats yang kita baca ini adalah merupakan penutup dari rangkaian surat Paulus kepada Timotius, bagian yang pertama. Di pasal yang ke-6 ini, Paulus memberikan pesan-pesan penutup dan juga peringatan-peringatan kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan manusia Allah? Kita mungkin kenal istilah manusia super, manusia robot, ataupun manusia setengah dewa. Kita kenal dengan istilah-istilah itu. Bahkan manusia serigala pun juga ada, Bapak Ibu. Namun, apakah yang dimaksud dengan manusia Allah? Apakah manusia ini merupakan manusia setengah dewa atau manusia yang mencapai nirwana? Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-6 ini, di ayat yang ke-11, kalau Bapak Ibu membaca, di sana Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Saya akan bacakan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu, menarik sekali bagaimana Paulus menutup suratnya kepada Timotius. Paulus menyebut Timotius sebagai sebutan manusia Allah. Hal ini ditujukan kepada Timotius untuk menunjukkan bahwa Timotius adalah abdi Allah atau manusia yang dimiliki oleh Allah. Hidupnya adalah milik Allah sendiri. Bapak Ibu, rupa-rupanya sebutan yang sama juga pernah diberikan kepada Musa. Bapak Ibu bisa baca di Ulangan pasal 33 ayat yang pertama, dan juga Samuel disebut manusia Allah di 1 Samuel 9 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, jadi sebutan manusia Allah ini adalah penekanan bahwa Timotius adalah abdi Allah, manusia kepunyaan Allah, manusia yang dimiliki Allah sendiri. Sebagai manusia Allah atau hamba Allah, Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus akan beberapa hal penting, yakni yang pertama, agar Timotius mengejar karakter-karakter ilahi dan menjauhi hal-hal yang fana. Itu kita bisa baca di ayat 11-13. Kemudian yang kedua, agar Timotius dapat mentaati perintah Allah senantiasa. Ini dibaca di ayat yang 14-16. Bagian yang kita baca, ayat yang ke-16 juga merupakan doksologi kepada Kristus sendiri yang adalah Tuhan Allah. Yang ketiga, agar Timotius mampu menjaga hidup sesuai dengan kebenaran. Ini kita bisa baca di ayat 20-21. Dari ketiga hal yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini, Paulus menasehatkan kepada Timotius untuk mengejar keteladanan rohani di dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai salah satu pemimpin jemaat. Selain daripada Timotius harus mengejar karakter-karakter yang baik, mengejar keteladanan kerohanian, ada tugas lain yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, yakni Paulus meminta Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya untuk tidak mengejar kekayaan duniawi dengan kesombongan, melainkan mereka seharusnya mengejar kekayaan rohani dengan penuh kerendahan hati dan dengan perbuatan baik. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-17-19.
Peringatan ini, Bapak Ibu, terkait dengan persoalan yang telah diungkapkan oleh Rasul Paulus pada bagian sebelumnya. Paulus menasehatkan mengenai cinta uang. Oleh karena cinta uang ini, ada beberapa anggota jemaat, ada beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka sendiri. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan tentunya nasihat ini juga berlaku bagi kita. Kita sebagai manusia Allah, kita sebagai umat kepunyaan Allah, kita milik Allah sendiri. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita adalah manusia Allah, bukan manusia duniawi. Kita milik Allah dan kita mengabdi kepada Dia. Dialah sang pemilik hidup kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengejar hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang duniawi. Mengejar karakter yang baik, mengejar kekayaan rohani, bukan sekedar kekayaan duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menyadari bahwa kita adalah umat Allah, manusia-manusia Allah, yang seharusnya mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita milik kepunyaan Allah. Hidup kita hanya untuk Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh sama-sama menyadari hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup ini untuk memuliakan namanya. Biarlah setiap karya, tindakan, tingkah laku kita mencerminkan Allah sendiri. Dan biarlah kita boleh senantiasa berbuah. Buah-buah kita dapat dinikmati oleh orang banyak. Buah-buah kita bukan buah yang musiman, tapi sungguh mendatangkan berkat setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita ditempatkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan sebagai manusia kepunyaan Allah, kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah hidup kami berdampak, hidup kami sungguh memberikan pengaruh yang nyata bagi orang-orang sekeliling kami. Kami menghasilkan buah, tidak musiman, tetapi setiap saat dampak pengaruh kami dapat memberkati orang lain, dan mereka boleh menikmati buah-buah yang baik dan memuliakan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami sebagai manusia Allah, hamba Allah, abdi Allah, kami seringkali melupakan Tuhan. Kami seringkali tidak menampilkan diri kami sebagai hamba Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai hidup kami, pakai semua keberadaan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.